Halo semuanya, selamat datang di channel Nextrend. Kita semua tahu kalau saat ini merakit PC atau upgrade bukanlah hal yang mudah dan murah karena harganya juga lagi gila-gilaan dan stoknya yang susah. Tapi gue punya satu alternatif supaya pengalaman gaming kalian lebih baik tanpa perlu upgrade CPU atau GPU. Bersama gue Bagus, ini adalah review dari WD Black SN850. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya juga ya, supaya nanti kita bisa kasih informasi yang lebih banyak buat kamu. Terima kasih atas dukungannya. Lanjut. Jadi, gue dikirimin sama WD, itu WD Black SN850. Mungkin selama ini kalian tahu kalau WD itu ada warna hijau, biru, atau merah. Tapi ada satu lagi yang bisa dibilang top of the line-nya WD, yaitu hitam atau black. WD Black itu memang didesain sama WD bagi para gamers yang membutuhkan kecepatan cukup tinggi dan juga sejumlah fitur teknologi terkini. Nah, salah satunya adalah WD Black SN850 ini, yaitu sebuah SSD NVMe Gen 4 M.2 yang ukurannya memang lebih tebal daripada SSD M.2 lainnya. Kenapa lebih tebal? Karena dia adalah SSD yang punya heatsink built-in. Kenapa perlu heatsink? Mungkin buat yang belum tahu ya, kalau SSD dengan performa yang tinggi itu juga bisa menghasilkan panas. Dengan hadirnya heatsink, membuat SSD ini memiliki manajemen panas yang lebih baik, mengingat performanya yang cukup tinggi dan menghasilkan panas yang lebih tinggi. Dengan manajemen panas yang lebih baik, performanya pun juga bisa lebih konsisten. Tapi, memang dengan heatsink tebal seperti ini, SN850 tampaknya hanya cocok untuk dipasang di PC aja. Gue ragu akan ada laptop yang muat menampung SSD dengan heatsink seperti ini, mengingat dimensi cukup tebal dan kalau gue lihat kebanyakan laptop gaming sekarang tidak punya ruang yang cukup untuk menampung si WD SN850. Tapi tenang aja, karena ada kok SN850 versi tanpa heatsink yang lebih tipis dan bisa dipasang di laptop. Perbedaan harganya sekitar 500 ribuan. Selain heatsink, namanya juga adalah produk untuk gaming ya. Pasti dia ada lampu RGB meskipun cukup kecil. Kebetulan, varian yang gue dapatkan ini adalah versi dengan heatsink dan kapasitas 1 TB. Kalau kalian berminat, sebenarnya ada juga versi 500 GB dan 2 TB. Tapi gue sih kebanyakan nemu di e-commerce tuh versi yang 500 GB dan 1 TB aja. Proses instalasinya cukup mudah seperti SSD M.2 biasanya, tapi seperti kebanyakan SSD M.2 dia tidak dilengkapi dengan baut ya. Jadi kan harus cek lagi kotak motherboard atau beli secara terpisah baut khusus untuk SSD M.2. Kali ini kita akan lakukan pengujian seperti biasa dengan Crystal Disk Mark 8 dan kita coba juga untuk loading game Cyberpunk dan Transport Fever 2. Kenapa gue pakai game Transport Fever 2 yang bukan merupakan game AAA? Nanti gue kasih tahu alasannya. Sebelumnya gue mau mohon maaf dulu karena kondisi yang masih WFH, testbed yang gue pakai ini cukup seadanya, yaitu PC yang biasa gue pakai untuk editing video di Nextrend. Spesifikasinya dia punya CPU Intel Core i7 9700K, GPU Galaxy RTX 2060 6GB, RAM Corsair Vengeance DDR4 32GB, dan motherboard Aorus Elite Z390. Tapi testbed ini tampaknya cukup ya mewakili kalian yang mungkin spek PC-nya 2019 banget dan ingin upgrade penyimpanan. Sepanjang pengetesan ini kita juga bandingkan performa dengan hard disk biasa 5400 RPM dan satu keping SSD PCIe Gen 3 X4 M.2 2280. Ketika gue uji dengan Crystal Disk Mark 8, WD Black SN850 memiliki perbedaan performa mencapai 2 kali lipat dari SSD M.2 Gen 3 X4. Apalagi jika dibandingkan dengan hard disk 5400 RPM biasa yang mencapai 6 kali lebih kencang baik read and write. Sedangkan WD sendiri mengklaim bahwa WD Black SN850 punya kecepatan hingga 7000 MB per second. Perbedaan ini tentu saja terjadi karena faktor spesifikasi testbench yang gue punya. Tapi ini tetap performa yang kencang banget untuk sebuah SSD. Gue pun selama proses memindahkan instalasi game rasanya kayak nggak berasa gitu, alias kenceng banget. Untuk itu, gue langsung tes aja dengan skenario peruntukan SSD ini, yaitu gaming. Gue di sini hanya akan uji untuk kecepatan loading saja karena memang ini adalah bagian yang paling membutuhkan kecepatan SSD. Pertama dari Cyberpunk 2077. Kalau gue pakai hard disk 5400 RPM biasa, ketika klik continue sampai masuk game, itu butuh waktu sekitar 32 detik, sedangkan SSD M.2 biasa itu 25 detik. Tapi WD Black SN850 hanya membutuhkan waktu 10 detik aja. Kencang banget.
Ini pun dengan kondisi motherboard dan CPU gue yang terbatas. Apa kabar kalau kalian pakai yang lebih update? Selanjutnya gue akan coba si WD Black SN850 ke tahap yang lebih berat, yaitu Transport Fever 2. Kenapa game ini gue bilang berat? Karena akan gue tambahkan 150 mod. Game sandbox yang mendapat mod cukup berat, dia akan punya size data yang cukup besar untuk di loading. Ini akan menjadi tantangan yang pas untuk SSD yang mengklaim punya kecepatan yang tinggi. Harddisk 5400 RPM, dia butuh waktu 3 menit 25 detik, dan SSD PCIe Gen 3 X4 makan waktu yang kurang lebih sama. Sedangkan WD Black SN850 cuma butuh waktu loading 1 menit lebih cepat, atau hanya memerlukan waktu 2 menit 30 detik aja. Jadi buat kalian yang main game dengan mod yang banyak ya, City Skyline, Skyrim, atau Minecraft, ini bisa jadi pilihan yang menarik. Secara keseluruhan, SSD WD Black SN850 M.2 NVMe memiliki performa yang menjawab kebutuhan para gamers akan kecepatan loading yang cepat. Apalagi kebutuhan bermain game open world atau game lain yang punya aset besar dan banyak, sehingga waktu loadingnya itu bisa jadi lebih cepat dari biasanya. Dari yang gue rasakan, memang dia tidak meningkatkan performa FPS secara signifikan, tapi meningkatkan kecepatan waktu loading yang bisa jadi kelebihan tersendiri buat beberapa orang dan mungkin untuk pengalaman bermain yang lebih menyenangkan. Sekian dari Bagus, jangan lupa untuk like dan share video ini, tulis juga di kolom komentar pendapat kalian soal video ini. Follow semua sosial media Nexttrend yang ada di deskripsi, kunjungi juga situs nexttrend.com untuk update berita teknologi terkini. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya juga buat yang belum. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video-video Nexttrend berikutnya.